bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo semuanya, kenalin aku Liliana Novotarelia dari kelas 11-7 dan nomor absen 24. Oke, kali ini sesuai arahan dari Bu Mei, apa sih yang akan aku lakukan ketika 5-10 tahun mendatang? Nah, yang pertama, kan sekarang aku lagi ngedudukin di bangku SMA kelas 11 ya temen-temen. Nah, kelas 11 itu kan kita kurmer ya, tapi kalau kurmer itu kan gak ada IPA IPS kan. Karena nggak ada IPA IPS, kalau Galas itu sistemnya tuh tetap ada IPA IPS, tapi si IPA ini nggak punya LM, jadi cuma IPS yang punya LM, dan aku salah satunya anak IPS yang ber-LM biologi. Nah, kan aku udah ber-LM biologi nih, IPS LM biologi. Berarti aku punya tujuan dong untuk karir aku ke depannya. Aku punya tujuan untuk jurusan yang akan aku pilih, terus fakultas apa yang akan aku pilih. Nah, abis ini aku bakal sharing-sharing ke kalian apa sih yang akan aku ambil untuk jurusan dan fakultas waktu aku kuliah nanti. Yang pertama itu aku bakal ambil UI, of course, kayak top one. Siapa sih yang gak mau masuk top one gitu kan. Nah, terus aku juga mau ngambil FIB atau Fakultas Ilmu Budaya, jurusan apa tebak? Jawab kayak sastra itu tetot banget. Aku bakal masuk jurusan filsafat. Kenapa sih aku tertarik sama filsafat gitu kan? Kayak orang tuh banyak yang kayak filsafat nanti jadi ateis, filsafat jadi ateis gitu kan. Nah, di sini aku bakal jawab dulu. Yang pertama tuh kayak filsafat itu apa sih gitu kan. Nah, filsafat adalah bidang ilmu yang mempelajari cara berpikir dan menyelidiki segala sesuatu secara mendalam. Jadi kayak dia tuh bakal ngegali suatu ilmu tuh lebih dalam atau cara berpikir lebih dalam lagi. Kenapa sih aku tuh kepikiran buat masuk filsafat gitu kan. Nah, yang pertama tuh aku pengen ngembangin skill berpikir kritis aku. Yang kedua juga aku sering banget kan baca buku, jadi juga aku pengen ngembangin skill-skill bacaan buku aku untuk ke depan kayak gimana. Keterampilan apa sih yang dibutuhin kalau kita masuk jurusan filsafat? Nah, yang pertama itu tentu aja berpikir kritis. Nah, yang kedua itu rasa ingin tahu yang besar. Percuma gak sih kita udah pengen masuk filsafat, pingin mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang mendalam, tapi kita tuh gak ada rasa yang ingin tahu yang dalam gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada berpikir secara logika dan objektif. Nah, kan kayak tadi tuh aku udah ngejelasin ya kayak beberapa tentang filsafat. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin lagi kayak plus minus kayak kuliah filsafat tuh gimana sih gitu kan. Dari apa yang aku tahu kayak kuliah filsafat tuh banyak banget plus minusnya. Kayak yang pertama tuh plusnya tuh kayak of course kita udah dilatih secara otak dan cara berpikir untuk lebih dalam, untuk mendalami sebuah apapun yang kita ingin cari tahu. Terus yang kedua, kayak kita juga udah dilatih dalam membaca dan berliterasi yang lebih baik. Yang ketiga, kita juga udah dikasih tahu dan semakin terlatih untuk semakin banyak membaca, gemar membaca untuk mencari tahu hal-hal yang baru. Nah, kalau minusnya itu tuh pasti tentu aja ya yang kayak orang-orang tahu tuh kayak nanti jauh dari agama lah, ateis lah. Nah, jadi sebenarnya kayak dari apa yang aku tahu ya, kan aku pengen masuk jurusan filsafat, gak mungkin dong aku nggak cari tahu gitu kan. Nah, aku tuh pengen banget masuk jurusan filsafat tuh bukan karena nilai minusnya ini. Aku juga tahu kayak minusnya tuh kayak orang tuh bilang nanti ateis gitu kan, kayak nanti makin jauh sama Tuhan, nanti nggak percaya sama Tuhan. Nah, itu kan udah ditanamin ya sedari kita kecil gitu ya guys. Jadi kayak menurut aku sih itu tergantung persepsi orangnya aja kayak gimana, nangkepinnya kayak gimana. Terus kayak minusnya juga banyak orang bilang susah dapet kerja. Padahal di zaman sekarang itu
jurusan filsafat itu banyak banget yang keterima kerja sebagai HR atau Human Resources. Kalau ada salah koreksi ya guys. Nah, jadi emang menurut aku itu tergantung lagi sama diri kita sendiri, sama pandangan orang juga kayak gimana, dan tergantung sama skill yang kita punya juga, pengalaman-pengalaman yang kita punya juga. Jadi nggak melulu tentang soal plus minus. Nah tadi kan kayak aku udah sebutin banyak banget ya tentang filsafat. Nah kan gak mungkin dong ya aku kuliah 3,5 tahun sampai 4 tahun tuh gak tahu prospek kerja dari jurusan filsafat itu apa. Nah sebenarnya banyak loh teman-teman prospek kerja dari lulusan sarjana filsafat itu. Yang pertama itu ada analisis bisnis, yang kedua itu ada HR atau human resource, terus yang ketiga ada marketing eksekutif, yang keempat ada jurnalis, yang kelima guru, dan yang keenam dosen. Nah pasti kayak kalian mikir kan, kayak tadi tuh yang aku sebutin tuh gajinya berapa sih kira-kira, kisaran pendapatan yang akan aku miliki ketika aku bekerja di bidang itu. Nah dari yang aku tangkap dari beberapa artikel dan dari beberapa pencarian yang aku tahu, aku nemuin gaji setelah lulus sarjana filsafat dan melamar kerja itu sekitaran 4 juta sampai 20 juta. Dan itu pun bertahap ya teman-teman, nggak bisa langsung kayaknya tuh 20 juta, karena itu tergantung dari skill dan pengalaman. Nah, tapi kayak kalian boring gak sih kalau dengerin aku tuh tentang cerita filsafat aja? Nah, sebenarnya aku tuh punya 2 plan teman-teman. Jadi, aku tuh dulu waktu SMP, aku kan bingung ya, ragu mau ngambil SMK atau mau ngambil SMA. Nah, kayak karena orang tuaku menganggap nilai aku tuh cukup besar untuk masuk SMA Negeri 13 itu, maka aku dimasukin di SMA Negeri 13 nih. Tapi dalam hati aku tuh aku pengen setelah aku lulus aku pengen kerja, aku nggak pengen kuliah lagi. Nah gimana sih cara aku untuk nyikapin semua itu, karena aku udah terlanjur masuk SMA juga. Dari yang pertama kan tadi plan aku udah ya, setelah lulus SMA daftar SNBP filsafat gitu ya kan. Nah terus kalau aku nggak keterima gimana gitu kan, apakah aku akan mencari univ lain atau jurusan lain gitu kan. Nah kalau aku nggak keterima aku bakal kerja sembari kuliah di Jepang. Nah seperti yang kalian tahu di Jepang itu kan gajinya cukup besar ya teman-teman, walaupun memang jam kerja hariannya tuh lebih banyak daripada di Indonesia. Tapi kayak kak emang bisa kan nyimbangin kuliah sambil kerja di negara Jepang yang disiplinannya tuh bagus banget gitu kan. Ternyata menurut aku yang aku cari gitu artikel ataupun kayak om-om aku yang udah di sana, fun fact guys, aku punya om kayak 2 atau 3 yang sekolah dan kerja di sana juga. Jadi kayak aku tuh gak ragu gitu loh jadinya. Maaf ya suara aku gebindek karena emang lagi pilek. Nah jadi aku sendiri pun meyakinkan diri aku agar bisa untuk survive bekerja sembari kuliah. Kenapa sih kayak gitu? Jadi kan kayak aku tuh anak pertama ya guys, aku anak pertama, adik aku 3. Kalian bayangin aja dengan anak pertama adik 3 itu kayak aku harus membiayai hidup mereka ketika orang tuaku sudah tidak sanggup bekerja lagi. Terdengarnya seperti sandwich generation ya, tapi memang benar sih guys. Nah, kenapa sih plan aku tuh kayak pengen ke Jepang, terus kuliah di Jepang, dan kayak gimana plan ke depannya gitu. Aku kalau di Jepang aku pengen banget ke University of Tokyo, terus kayak kalau nggak dapet itu di Keio atau Waseda universitas ya teman-teman. Dan aku bakal kerja tuh kayak part time, entah jadi barista atau jadi pekerja pabrik industri gitu. Dan yang kalian tahu itu tuh kayak gajinya kan emang lebih gede daripada Indonesia kan. Nah, berapa sih kisaran gajinya? Nah, gajinya itu kisaran kayak sebesar 20 sampai 60 juta per 1 bulan. Walaupun dengan nominal yang cukup besar gajinya, tapi biaya hidup di sana juga besar. Jadi kayak aku nganggepnya ya sama aja sebenarnya kayak di Indonesia, tapi di sana kita tuh lebih apa ya, bisa lebih survive dan bisa nyari pengalaman-pengalaman baru yang tentunya lebih seru. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan kedepannya aku ingin seperti apa, 5-10 tahun aku ingin menjadi apa.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.